Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala syahr Ramadan syahrul siyam wa syahrul mubarak wa syahrul idkum minan nar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita semua sehingga kita mampu melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan, dan kita selalu diberikan kesempatan untuk selalu bertaubat. Salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Rasulullah yang mendapatkan syafaatul uzma yaumil mahsyar. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dalam surat Ali Imran ayat 133 ini Allah tegaskan, hendaklah kita segera bercepat-cepat ila maghfirah, untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana itu nanti mendapatkan ganjaran surga, yang dimana luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan adalah kesempatan yang terbaik bagi kita semua untuk segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana syahrul Ramadan syahrul mubarakah, syahrul bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, wa syahrul idkum minan nar, dan bulan dimana kita dijamin untuk terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saja ibadah yang nilainya di mata Allah itu sebagai ibadah sunnah, kita laksanakan di bulan puasa menjadi pahala yang wajib. Dan ketika kita melakukan ibadah-ibadah wajib, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu-pintu surga dibuka selebarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya di bulan suci Ramadan ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tegaskan kepada kita untuk segera, yuk, mumpung kita tahun ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Dalam keadaan kita menghadapi pandemi, mungkin justru Majelis Ulama Indonesia menyarankan kita untuk sholat di rumah masing-masing, untuk meninggalkan tempat ibadah untuk sementara. Karena apa? Karena memang penyebaran virus ini melalui orang kepada orang lain, yang dimana kita tidak pernah tahu apakah saudara kita itu terjangkit atau tidak. Tapi ini semuanya adalah demi kebaikan, dan semua ada hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari situ. Bayangkan, sekian puluh tahun kita berpuasa, mungkin tidak akan pernah kita lalui selama bulan suci Ramadan ini. Kita mulai dari subuh berjamaah dengan keluarga, zuhur berjamaah dengan anak-anak kita, asyar, maghrib, isya, dan bahkan taraweh. Yang tadinya kita ketika sholat taraweh, kita tidak pernah berpikir untuk baca ayat-ayat apa. Tetapi dalam bulan suci Ramadan saat ini, si bapak-bapak sudah harus mempersiapkan mau baca apa. Karena semuanya kita sebagai seorang bapak dituntut untuk mampu menjadi imam di tengah-tengah rumah tangga kita. Kalau sholat biasa kita hanya 2 ayat yang perlu kita persiapkan. Kalau di bulan suci Ramadan kita menjadi imam bagi anak-anak kita, minimal kita 11 ayat yang harus kita persiapkan. Bukankah itu sebuah hikmah yang mampu kita ambil dalam situasi corona seperti sekarang? Jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan lagi-lagi adalah bulan yang sangat-sangat luar biasa, di mana ada satu malam yang Allah janjikan apabila kita bertemu dan beribadah pada malam itu, maka kita diberikan ganjaran
Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, kalau kita hitung kira-kira 83 tahun, siapa mungkin di antara kita yang hidup sampai 83 tahun? Mungkin tidak ada. Tapi itu ada di bulan suci Ramadan. Satu kisah yang perlu kita ambil. Ketika Rasulullah dengan para sahabat bercerita, wahai sahabatku, bagaimana seandainya engkau berjalan di sebuah padang pasir, dan di sana engkau memiliki onta yang dimana onta kalian itu perbekalan kalian di situ semuanya, makanan kalian, minuman kalian, pakaian kalian, dan ketika kalian istirahat dan tertidur, kemudian onta kalian itu menghilang. Dan pada suatu saat ketika kalian dalam keadaan kalut dan penuh kewas-wasan kecemasan, ternyata itu onta kalian kembali lagi. Berapa bahagiakah hati kita ketika onta yang tadi kita harapkan itu ternyata kembali lagi. Begitulah kira-kira analogi gambaran perasaan Allah terhadap kita sebagai umatnya. Ketika kita kembali kepada Allah, Rasul bersabda, sungguh Allah lebih bahagia ketimbang kebahagiaan yang kau rasakan pada saat tadi ketika unta yang kau harapkan itu kembali, dan Allah jauh lebih bahagia ketika hambanya kembali kepadanya. Di bulan suci Ramadan ini, yang tadinya saudara kita tidak pernah ke masjid, datang ke masjid. Yang tadinya kita makan bebas, kita berpuasa. Yang tadinya kita tidak qiyamul lail, kita berqiyamul lail. Yang tadinya kita menghamburkan hawa nafsu kita tahan semaksimal mungkin untuk menahan hawa nafsu kita karena kita beribadah puasa. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan yang Allah rasakan ketika hambanya kembali kepadanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita bikin Allah bahagia dengan cara kita segera wasyari'u ila maghfirah. Kita segera kembali kepada ampunan Allah, kepada taubat sebetul-betulnya taubat. Dengan cara kita menjalankan semua ritual ibadah puasa dengan semaksimal mungkin. Memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak muhasabah diri, dan mengerem hawa nafsu kita yang selama ini selalu kita perturutkan, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun akan bahagia karena kita menjadi hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Ini saja yang mampu saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.